Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita, yaitu kuliah daring. Adapun yang akan saya bahas yaitu bangunan hukum Islam di Indonesia. Divine Law dan Man-made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melaksanakan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih lanjut membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda. Sebagai bahan bakunya, ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri: 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etis, kedaerahan, dan keyakinan agama. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah dan nilai. 5. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum Islam, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya minta maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.